Sakit jiwa itu bukan cuma lari-lari di jalan, saudara. Saudara tiap hari marah-marah itu sakit jiwa. Amin. Mau sembuh, jangan marah-marah lagi, biar nggak sakit jiwa. Lalu saya tanya, dia bilang, saya ini penuh kepahitan hidup saya, Bu Debbie. Kenapa? Saya menikah, Bu. 12 tahun saya menikah dengan suami saya, tidak pernah bahagia saya, Bu. Waktu saya hamil anak yang ketiga, bayangkan tidak bahagia aja anak 3. Kalau bahagia berapa, saudara? Itulah kelebihannya warga plus 62. Dia tidak bahagia anaknya 3 loh. Waktu saya hamil anak yang ketiga, Bu, suami saya itu minta izin, minta uang, mau pergi sama perempuan simpenannya. Saya bilang sama dia, kamu itu nggak takut Tuhan? Di dunia ini nggak ada yang saya takuti, termasuk Tuhan. Lalu dia pergi, Bu, katanya. Terus nggak berapa lama saya dapat telepon, dia mengalami kecelakaan. Saya pergi lihat, Bu, maaf Bu, kepalanya terbelah, Bu. Terus saya bilang, tapi puji Tuhan nggak mati ya, Bu? Mati, Bu. Jadi suami ibu udah mati? Udah lama, udah. Nah, terus ibu ini tadi kepahitan sama siapa? Sama dia, Bu. Saya tiap kali ingat dia, saya bilang, terkutuk kau di neraka jahanam. Astagfirullah. Saudara bisa bayangkan, ini orang paling bodoh di dunia. Orang udah mati dipahitin. Emang dia masih bisa tahu? Jangan hidup dalam kepahitan. Yang masih pahit-pahit hati saat ini, buang semua kepahitan. Amin. Hidup ini sudah pahit, jangan lagi ditambah dengan kepahitan. Duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Saya mau ucap syukur, terima kasih buat kepercayaan ya, terutama buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang ada di sini yang sudah mengizinkan saya, dan tentunya Tuhan. Nama saya Debbie Basjir ya, dan saya mengucap syukur saudara, kalau saya bisa mengenal Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Saya menerima Yesus tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustadz, dan saya tidak pernah terpikir ya, tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan atau pendeta, tidak pernah muncul di benak saya ya. Tetapi kalau saya bisa ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara Bapak Ibu juga bisa duduk di tempat ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Dan kalau kita bisa mengenal Yesus, itu karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, melihat keadaan zaman seperti sekarang ini tentunya harusnya membuat kita membuka mata ya, bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang secara kebetulan. Bagian kita adalah menjalani apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karena kita percaya segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu adalah seizin Tuhan. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan, Matius 24, Yesus berkata, akhir zaman, tanda kedatangan Yesus itu seumpama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Di saat mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, dan tidak ada satupun yang tahu bahwa ternyata di depan mata itu ada sebuah malapetaka. Tuhan berfirman kepada Nuh, aku akan membinasakan semua yang ada di bumi. Kenapa? Karena bumi itu sudah rusak. Manusia hidup dalam dosa, di dalam kenajisan, kekerasan, dan Tuhan akan membinasakan. Dan semua orang yang di luar Nuh itu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Saya percaya kita bukanlah orang yang tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi kita adalah orang-orang yang membuka mata iman dan mata rohani kita untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Amin. Ayo kita buka mata. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya ingin kita membaca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan ya. Ada orang bertanya kepada saya begini, Bu, ngapain Tuhan dicari-cari? Ya, pernah satu kali saya pelayanan di Jakarta. Saya naik Grab waktu itu pagi-pagi sekali, dari daerah saya di Jakarta Selatan ke daerah Gunung Sahari. Dapat sopir Grab, dia bilang, ibu pagi-pagi gini mau kemana Bu? Saya bilang ke gereja. Jauh amat rumah dari sama gerejanya. Saya bilang saya ini pendeta, jadi saya ini diundang khotbah ya, makanya saya di daerah selatan pergi ke daerah kota. Oh ibu pendeta? Iya saya juga orang Kristen. Oh puji Tuhan. Terus saya tanya dia, masnya nggak ke gereja? Ini kan hari Minggu, nanti sore ya? Oh enggak Bu, saya memang ke gerejanya setahun sekali. Terus saya bilang, oh kenapa nggak ke gereja? Lalu dia balik tanya sama saya, lah ibu kenapa ke gereja? Saya bilang cari Tuhan dong. Terus dia jawab gini, Tuhan kok dicari-cari?
Tuhan tuh nggak perlu dicari, Bu. Tuhan di hati. Ih, kayaknya bener ya. Saya merasa keskakmat loh dengan jawabannya dia. Ngapain ibu cari-cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari, Tuhan di hati, Bu. Ibu tahu saya ini ya, Bu, walaupun saya mabok, saya putar lagu rohani di mobil. Saya bilang, jangan-jangan kamu ingat Tuhan cuma karena mabok toh. Kalau sadar nggak pernah ingat Tuhan. Saya biar mabok ingat Tuhan, Bu. Makanya saya tuh ke gereja setahun sekali kalau Natal. Oh, jadi kamu merasa tidak perlu cari Tuhan? Nggak usah lah Tuhan dicari-cari. Oke, kalau begitu kamu berasa bahwa Tuhan ada di hatimu ya? Iya dong. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kamu yakin nggak kamu ada di hati Tuhan apa enggak? Dia bilang gini, kalau itu saya nggak tahu itu, Bu. Jangan terlalu pede merasa Tuhan di hatimu. Pertanyaannya, kamu di hati Tuhan apa enggak? Hari-hari ini banyak orang Kristen pede. Ya nggak usah lah terlalu kudus-kudus, kita ini sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Tolong ngomongnya agak pede gitu. Engkau percaya, setan percaya. Nah, kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama? Biasa aja ngomongnya, nggak usah sambil melirik sama saya. Setan gitu. Nanti abis ini ada Pak Tony Daud yang suka serem ngomong setan-setan, ya. Dia memang ahlinya. Jadi hamba Tuhan itu kan ada spesialisnya, ya. Kalau saya ini spesialisnya setan-setan yang sudah tidak terlihat mata sih, ya. Jadi orang berpikir kadang setan itu hanya yang menakutkan, kuntilanak itu setan. Jangan salah, kuntilanak sudah kalah pamor sama pelakor. Ya, kata kuntilanak, saya sudah kalah pamor. Ya, saya bajunya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok. Orang Kristen zaman now bajunya pendek, bolong di mana-mana. Bertobat, jangan jadi kuntilanak. Jadi saudara, kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan banyak orang tidak menyadari, mereka berpikir hanya sekedar beriman menjadi Kristen, percaya sudah selesai. Alkitab berkata cari Tuhan selama ia berkenan, karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan. Kalau kita sudah tiba-tiba mati, saudara, ya udah sudah tidak ada waktu lagi. Selama Tuhan masih beri kita hidup, mari kita cari Tuhan. Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena kita membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Dulu saya berjalan tanpa Tuhan, saya nggak kenal Tuhan, saya punya agama tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya melakukan semua yang saya inginkan, saya melakukan dosa, keinginan daging. Yang namanya daging ini enak, ya. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu Debi, ibu sering pelayanan ke daerah ya? Iya. Kalau di daerah itu banyak orang kerasukan nggak, Bu? Banyak. Kadang lagi puji-pujian di sana udah kerasukan, ntar lagi pujian sana lagi kerasukan. Kalau di Jakarta, Bu, pernah nggak ibu lagi ibadah ada yang kerasukan? Saya ingat-ingat belum pernah sih. Dulu pernah ada lagi pujian, tiba-tiba ada seorang bapak jatuh menggelepar. Saya udah mau lari, saudara, mau doa pelepasan. Istrinya ngomong, nggak usah, Bu. Kenapa? Epilepsi. Oh. Saya kira kerasukan, udah mau saya tengking dalam nama Yesus. Ternyata epilepsi, saudara. Ya, saya bertanya, kenapa kalau di daerah masih banyak yang kerasukan, kalau di kota-kota besar udah jarang orang kerasukan? Karena di kota-kota besar, di gereja, setan sudah tidak bekerja. Setan bilang, cukup kontrol saja. Lancar, lancar coy. Ya, jemaat yang datang banyak coy. Kata setan, enggak apa-apa. Yang penting hidupnya nggak berubah. Biar aja mereka ke gereja tiap minggu, suami istri tiap hari berantem, biarin aja. Mereka ke gereja tidak berubah juga kok. Nggak apa-apa. Kenapa, saudara? Karena jemaat-jemaat di kota besar itu sudah tidak percaya sama setan-setan yang begituan. Ya, mana ada orang percaya lagi setan menampakkan diri. Yang ada, saudara, di Jakarta sekarang, apalagi dengan adanya YouTube, setan jadi konten. Bener nggak? Gudang-gudang tua didatangi, cari syuting setan. Ya, semakin ada setannya, semakin laris itu konten, yang nonton sampai jutaan. Kata setan gini, sial, sudah tidak ada tempat aman di dunia ini. Ya, sampai setan protes, Tuhan, saya udah nggak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Masa setan dijual loh? Jadi setannya sudah tidak lagi menampakkan diri. Kenapa? Karena di kota-kota besar, setan bilang nggak usah digoda, mereka itu kedagingannya aja udah gede. Daging sama setan tuh beda.
Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, percederaan. Itu adalah keinginan daging, dan barang siapa hidup di dalamnya melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau ke gereja, sekalipun engkau pelayanan, sekalipun engkau pengkhotbah, kalau engkau hidup dalam kenajisan, percabulan, iri hati, kepahitan, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu tujuan setan. Makanya setan bilang, nggak usah diganggu. Mereka sudah tidak kesetanan, tapi sudah kedagingan. Hati-hati sama keinginan daging. Amin. Karena itu cari Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Dulu saya sebelum bertobat, saya hidup dikuasai oleh keinginan daging. Saya melakukan apa yang saya pikir itu menyenangkan daging saya. Saya melakukan dosa. Saya hidup di bawah ikatan dosa. Saya terjerumus di dalam dosa. Waktu sudah puas dengan dosa, setan datang dan bilang, bunuh diri aja, udah hancur hidupmu, hancur masa depanmu. Lalu tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menuduh Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Kenapa engkau menciptakan saya di dunia ini cuma untuk saya hidup menderita? Kenapa Tuhan? Lalu kalau saya memutuskan untuk bunuh diri, Tuhan puas saya masuk neraka. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan suka menyalahkan Tuhan atas hidupmu, karena Tuhan tuh nggak pernah salah. Yang salah itu kita. Cuma kita sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Jadi saya menjalani hidup saya dengan dosa. Ketika akhirnya saya terjerumus, setan bilang bunuh diri. Sekarang itu lebih banyak orang berani mati daripada berani hidup. Padahal nggak usah bunuh diri juga, pasti akan. Di Jepang karena pandemi saudara, itu orang yang mati karena COVID cuma 7.000, tapi yang mati karena bunuh diri 20.000. Selisihnya jauh. Makanya di Jepang sekarang diangkat menteri baru, menteri kesepian. Loh bener, mereka harus berpikir, kenapa orang-orang Jepang ini bunuh diri? Yang mati karena COVID 7 ribuan, nggak tahu kalau angkanya sudah bertambah, tapi yang mati karena bunuh diri 20.000. Apa yang sedang terjadi? Ya, kita berdoa saudara, ya, supaya kita ini berani hidup. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Hadapi masalah. Ingat, setiap masalah itu pasti ada time limitnya. Nggak usah lihat yang baru datang, lihat saya saja. Inilah jemaat yang suka kepo. Orang datang diliatin. Jangan gagal fokus, tetap fokus ke depan. Amin. Ya, saudara, ini gereja luar biasa loh. Gereja 1 jam saja. Dulu orang bilang, tepuk tangan. Itu sponsornya nanti bisa dikasih 3% yang di belakang, tepuk tangan kenceng. Dulu orang bilang, gereja kok 1 jam saja. Sekarang di Jakarta semua gereja 1 jam saja. Ya, kalau sudah mau lebih di time out dari belakang, bu cepet bu, apalagi di hotel, memang nggak boleh lama-lama. Ya, dari hotelnya nggak boleh lama-lama, cepet bu, harus selesai 1 jam saja. Ya, bukan masalah berjam-jamnya, tetapi kualitas kita beribadah itu yang terpenting. Amin saudara. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan di gedung begini. Waktu engkau pulang, keluarkan gedung gereja ini, keluar dari gedung gereja ini, bagaimana kehidupanmu di luar, itu yang dilihat setan. Kalau semua lagi ibadah di sini, setan bilang lagi kudus semua itu. Kalau lagi nyanyi, tepuk tangan, sorak-sorak, wah lupa itu, lupa semuanya. Tapi ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, itulah pertempuran iman yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupanmu di rumah. Maka saya bilang, percuma engkau ke gereja kalau kehidupanmu tidak berubah. Setan tidak pernah takut dengan orang yang rajin ke gereja, tapi setan takut dengan orang yang melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, kita nggak perlu takut dengan setan. Kenapa? Karena setan takluk kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, jangan takut sama setan saudara. Ya, ada pendoa itu ngomong sama saya, bu, di rumah saya ada setan bu. Terus ibu takut? Enggak. Dulu saya takut bu, setiap kali saya turun ke bawah dia duduk di sofa. Sekarang kalau saya lewat, saya permisi bu. Saya bilang, permisi, saya enggak ganggu kamu loh, saya cuma mau ambil air putih. Jadi saya tanya sama dia, bu maaf saya mau tanya ya, itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Ya, kok ibu permisi sama setannya? Hei, orang percaya itu nggak bisa hidup tinggal bareng setan. Bener apa bener? Makanya saudara juga nggak usah takut. Kemarin saya doakan satu rumah, ada seorang bapak bilang, bu saya mau pindah rumah baru, tolong ibu doakan ya. Iya, saya pergi saudara berdoa di sana. Keliling di rumah itu karena gede, sampai di pojok dia tanya, bu ibu rasa apa di situ? Saya bilang, rasa apa? Nggak, di pojok ibu di situ rasa apa bu? Lapar. Karena saya belum makan. Enggak, saya serius ini bu, ibu enggak rasa apa-apa. Enggak, kenapa? Kemarin ada pendeta berdoa, dia bilang di situ ada sesuatu. Terus katanya harus kasih lampu yang terang. Bukan begitu pak, bapak harus kasih lampu yang terang di situ karena di situ pojok dan di situ gelap.
Jadi kalau lampunya remang bisa tersandung orang jatuh di tangga. Tapi katanya ada sesuatu. Kata pendeta itu ada sesuatu. Saya bilang, Bapak, saya nih ya Pak dulu datang di Jakarta, saya kontrak rumah, saya cari yang ada setan. Amin saudara. Security-nya tanya, Bu, kok ibu berani ngontrak di situ, tuh ada setannya loh. Nggak apa-apa, saya masuk, setan cari kontrakan lain. Amin. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Orang percaya datang bawa firman, setan minggat. Jangan mau tinggal satu rumah sama setan, apalagi permisi sama setan. Ih, enak aja tuh setan. Setan yang berbahaya itu ketika engkau tidak berubah. Engkau pemarah, engkau marah-marah terus di rumah. Suami-suami sampai anak istrimu nggak seneng kalau engkau ada di rumah. Ini kayaknya papa saya ini punya roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Kalau dia udah datang, kita semua kehilangan damai. Itu setan. Saudara punya iri hati, kepahitan, engkau hidup di dalam kepahitan dengan keluarga, dengan saudaramu, engkau tidak bisa mengampuni. Itu setan yang jenderal itu. Kalau cuma setan yang menampak-nampakkan diri gitu, itu kerucuk-kerucuk punya. Saudara tengking dia juga hilang. Tapi engkau hidup dengan kepahitan, kenajisan, engkau tidak pernah bisa berhenti dan bertobat dari segala dosa. Itu setan yang luar biasa yang sudah tinggal dan hidupmu dirasuki. Saudara cari Tuhan supaya engkau berubah dalam hidupmu dan engkau tidak bolak-balik ke gereja saja tetapi hidup nggak punya perubahan. Bagaimana? Setan nggak pernah takut dengan orang yang melayani Tuhan selama engkau tidak melakukan firman. Sorry, tidak ada wibawa ilahi dalam hidupmu. Hari-hari ini dunia sedang mencari sesuatu yang berbeda. Kita pengkhotbah, saya tadi pagi sampaikan, apa goal dari seorang pengkhotbah? Ketika dia berkhotbah, tiba-tiba ada yang bertobat mau meninggalkan dosa. Kenapa? Karena khotbahnya itu disertai Roh Kudus. Petrus dulu sekali khotbah 3.000 orang tobat. Zaman sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung satu tobat. Bertobat. Amin. Ayo kita mulai minta sama Tuhan supaya hidup kita ini berubah, supaya hidup kita ini bertobat. Saudara, sudah tidak cukup banyak waktu lagi kata Alkitab. Ibadah yang kedua tadi saya sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah engkau hidup menjadi orang bebal tetapi menjadi orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayo berubah saudara. Jadi Kristen yang bijaksana, jadi orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya pernah konseling satu orang ibu saudara. Ibu ini kepahitan sama jadi di salah satu acara retreat, ibu ini dibawa saudara oleh panitia. Bu Debbie tolong doakan dia. Saya melihat modelnya itu, saya sudah tidak mau mendoakan karena saya lihat dia tuh nggak kepengen didoakan. Ya cuma karena panitia yang bawa dia ke saya. Jadi gayanya itu datang saudara modelnya begini. Lalu saya cuma lihat, kasihan panitianya udah bawa. Ya udah, ayo Bu kita berdoa ya. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan engkau jamah. Kalau Roh Kudus mau lepaskan lepasan, kalau enggak juga enggak usah karena orangnya juga memang enggak niat. Tapi ternyata Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba dia kelepek-kelepek saudara. Dia teriak-teriak, dia menggelepar-gelepar saudara. Lalu ditahan sama pengkhotbah, pendoa-pendoa di situ ada 6 ibu-ibu. Dalam nama Yesus makin menggeliat dia. Ditengking dalam nama Yesus makin menggeliat. Saya lihat wah ini udah enggak benar. Saya bilang sama pendoanya minggir, mundur semua. Ya, enggak usah ditengking yang begini. Lah terus Bu Debbie dia menggelepar, tunggu minggir. Saya bisikin sesuatu di telinganya, tiba-tiba dia diam. Pendoanya tanya sama saya, Bu, Ibu bisikin apa? Kok dia tiba-tiba diam? Saya bilang mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget Bu Debbie. Saya bisikin dia tadi cuma satu kalimat. Apa Bu? Bu stop, jangan baper. Langsung diam. Ini bukan setan, ini baper. Harus bisa dibedakan setan sama baper. Jadi dia cari perhatian. Bahwa perasaan makin diperhatikan makin melonjak dia. Akhirnya diam, saya panggil dia, Bu sini Bu. Ibu itu ada masalah apa ya? Tapi ini juga salah satu penyakit jiwa. Orang itu kalau ada masalah dengan jiwanya tuh ya gitu-gitu cari perhatian. Nanti aneh ya, orang sakit jiwa tuh bukan cuma lari-lari di jalan saudara. Saudara tiap hari marah-marah itu sakit jiwa. Amin. Mau sembuh jangan marah-marah lagi biar nggak sakit jiwa. Lalu saya tanya, dia bilang saya ini penuh kepahitan hidup saya Bu Debbie. Kenapa? Saya menikah Bu, 12 tahun saya menikah dengan suami saya, tidak pernah bahagia saya Bu. Waktu saya hamil anak yang ketiga, bayangkan tidak bahagia aja anak 3. Kalau bahagia berapa saudara? Itulah kelebihannya warga plus 62. Ya tidak bahagia anaknya 3 loh. Waktu saya hamil anak yang ketiga Bu, suami saya itu minta izin, minta uang mau pergi sama perempuan simpenannya. Saya bilang sama dia, kamu itu nggak takut Tuhan? Di dunia ini nggak ada yang saya takuti termasuk Tuhan. Lalu dia pergi Bu katanya. Terus nggak berapa lama saya dapat telepon, dia mengalami kecelakaan.
Saya pergi lihat Bu, maaf Bu, kepalanya terbelah Bu. Terus saya bilang, tapi puji Tuhan tidak mati ya Bu. Mati Bu. Jadi suami ibu udah mati. Udah lama, udah. Lah terus ibu ini tadi kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Saya tiap kali ingat dia, saya bilang, terkutuk kau di neraka jahanam. Astagfirullah. Saudara bisa bayangkan, ini orang paling bodoh di dunia. Orang udah mati dipahitin. Emang dia masih bisa tahu? Jangan hidup dalam kepahitan. Yang masih pahit-pahit hati saat ini, buang semua kepahitan. Amin. Hidup ini sudah pahit. Jangan lagi ditambah dengan kepahitan. Udah hidup pahit, makan daun pepaya, minum kopi pahit, semakin pahitlah hidupmu. Rugi saudara. Jangan pahit-pahit. Engkau kepahitan sama orang, orangnya nggak tahu kalau engkau pahitin. Orang dia di sana manis-manis aja, lu kok pahit-pahit sendiri. Amin. Dia saudara hidup ke saya bilang, Bu, saya yakin ibu pasti tidak bahagia. Memang, dan bukan cuma itu, ketiga anak ibu juga tidak bahagia. Bayangkan membesarkan anak dengan kepahitan. Yang ada tuh balas dendam. Mukanya tertekan, mukanya tua, ya kepahitan menekan dia. Akhirnya kita berdoa saudara. Saya mau kasih contoh di sini apa saudara? Itu loh suaminya. Tuhan bilang carilah Tuhan selama ia berkenan, karena satu saat nanti Tuhan udah gak berkenan lagi, pergi naik motor mati kecelakaan. Kita bersyukur loh dengan adanya corona ini kita diingetin Tuhan. Saya yakin banyak orang bertobat dengan corona ini. Kenapa? Kematian di depan mata kan. Kita nggak pernah tahu. Sekarang ini kok kayaknya dengar berita mati itu cepet. Tapi saudara tidak perlu takut berlebihan, karena kita percaya hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Amin. Tapi kita harus tetap jalankan protokol kesehatan, harus pakai masker, jangan mencobai. Tapi jangan takut berlebihan, karena kita punya iman. Sekalipun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Berapa banyak yang percaya mati itu untung? Amin. Berapa banyak yang sudah siap mati? Habis angkat tangan, turun tangan. Saya enggak tanya yang sudah mau mati loh, yang sudah siap mati. Yang sudah siap angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau udah waktunya, go. Jadi daripada tidak siap, lebih baik mempersiapkan diri untuk mati. Itu bukan beli tanah di San Diego Hills. Banyak orang di Jakarta, saya sama satu keluarga sudah punya kapling Bu, udah beli 5 lubang di sana. Bukan soal lu dikuburnya di mana. Lubang itu nggak penting. Kita mau dikubur di mana aja nggak apa-apa. Yang terpenting siapkah hidupmu menghadap Tuhan. Amin saudara. Bagaimana menyiapkannya? Buang segala yang jahat. Ayat ini berkata, ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau hari ini ada saudara yang hidup dalam dosa, mungkin engkau bersinah, mungkin engkau seorang homoseksual, engkau seorang lesbian, mungkin orang yang penuh dengan kepahitan dan tidak bisa mengampuni, bereskan hidupmu saat ini. Jangan bilang saya tidak pernah memperingatkan kepada saudara. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan, untuk mengingatkan Anda supaya bertobat. Saudara ingat kisah tentang Lazarus? Alkitab berkata ada Lazarus, seorang pengemis miskin. Setiap hari dia makan dari sisa makanan orang kaya yang bikin pesta setiap malam. Orang kaya ini tiap malam bikin pesta, dan Lazarus pengemis miskin itu makan dari sisa-sisa makanan orang kaya ini. Menurut saudara orang kaya ini baik atau jahat? Ayo coba. Karena pada akhirnya orang kaya ini ceritanya masuk neraka, dan Lazarus pengemis miskin masuk surga di pangkuan Abraham. Jadi menurut saudara orang kaya ini jahat atau baik? Jahat menurut pandangan kita. Tapi menurut saya dia baik. Kenapa? Karena dia selalu kasih sisa makanan buat Lazarus makan. Alkitab bilang ada seorang pengemis yang setiap hari berdiri di pintu rumah orang kaya itu. Dia baik loh, karena dia nggak usir pengemis itu. Kalau orang kaya jahat kan, siapa itu tiap hari ada pengemis depan pintu, usir, bikin kotor rumah saya. Itu jahat. Tapi Alkitab bilang satu kali orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Tapi orang kaya itu di dalam neraka tersiksa dalam api yang menyala, dan Lazarus duduk manis di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bertanya, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu teteskan ke dalam mulutku, karena betapa tersiksa aku ada di tempat ini. Kenapa Lazarus duduk di pangkuanmu dan aku ada di sini? Bapak Abraham bilang, dia nggak ngomong gini karena waktu di dunia lu selingkuh terus. Enggak, karena selama di dunia engkau sudah menikmati semua yang baik, sedangkan Lazarus menikmati semua yang tidak baik. Hati-hati, terlalu menikmati yang enak bisa mengubah konotasinya menjadi dosa. Makanya sering-seringlah menderita, amin. Loh, malah ketawain saya loh. Ini benar.
Ya nggak apa-apa, sesekali menderita itu baik. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Orang kalau selalu hidup enak itu nanti jadi mengalami yang sedikit tidak enak sudah bersungut-sungut. Tapi kalau kita sudah menikmati yang tidak enak, itu enak. Anak saya waktu mau masuk SMP, dia bilang, "Mami, jadi aku masuk sekolah SMP mana? Negeri. Kamu harus belajar yang kuat supaya bisa masuk negeri Jakarta yang favorit." Oke, dia belajar kuat, saudara, dia masuk sekolah negeri. Mam, tapi kan di negeri itu tidak semua Kristen. Tidak apa-apa, garam itu harus pergi ke tempat yang tawar supaya asin. Kalau garam kumpul di tengah-tengah garam jadi gudang. Ya, semua kumpul di sekolah internasional. Ya, emang didikannya lebih baik. Hei, pendidikan anak itu ada di dalam keluarga. Waktu anak kita lepas mau di mana saja, ketika dalam keluarga kuat, kita nggak perlu takut. Amin. Lalu dia bilang gini, berarti aku nanti sekolah diantarkan mam tiap hari? Enggak, naik angkot. Serius? Hah? Biar kamu belajar susah, nak. Jangan terlalu ajar anakmu senang terus. Nih orang-orang yang punya duit nih, semua anak diajar senang terus. Ya, kamu naik angkot dari rumah saya itu harus keluar komplek dulu jalan kaki, sampai di depan itu baru dapat angkot. Jadi dia sudah keringetan, sampai depan dia naik angkot. Hari pertama, kedua, seminggu dia pulang marah-marah. Mami tuh ya nggak kasihan, aku tuh pusing kalau naik angkot duduknya miring. Nggak apa-apa, baru 1-2 hari. Sesuatu yang diulang menjadi selama 21 kali itu konon akan menjadi kebiasaan, nak. Jalani saja dulu. Mami dulu waktu sekolah nggak naik angkot, jalan kaki pulang pergi. Ya itu kan mami, jangan samain, sama aja. Ya udah, dia naik angkot. Lama-lama sudah tidak ada keluhan, enjoy dia. Cuma kita ke gereja naik mobil, harusnya duduk menghadap ke depan, dia duduk menghadap samping. Saya tanya, "Dek, kamu kenapa duduk menghadap samping?" "Pusing hadap depan." Oh, udah biasa susah. Puji Tuhan, anak saya sudah terbiasa susah. Jangan selalu ikutin anakmu itu yang enak-enak terus, bahaya. Zaman sekarang tuh bahaya. Ya, bukan berarti sekolah mahal itu terus karakternya jadi baik. Maaf loh, saya bertamu di rumahnya Pak Haji, masuk ke rumah, ya, anaknya Pak Haji pulang, "Assalamualaikum." Saya disalami, suami disalami, "Assalamualaikum." Bapaknya disalami. Saya bertamu ke rumahnya wakil gembala, orang kaya, anaknya di international school. Pulang, tasnya dilempar di ruang tamu, ada kita, dilempar di ruang tamu, dia teriak, "Suster, SMA." Saya bilang, "Dek, kamu kan udah SMA, bisa bawa tas sendiri, nggak usah teriakin suster." Dia lihat saya sambil ngomong, "Kepo." Saya bilang sama suami, kalau anak saya sudah saya baptis ulang nih anak, saya rendam 15 menit, biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Sekolah mahal belum tentu menghasilkan karakter yang baik. Firman Tuhan di dalam keluarga lah yang harus mendidik anak-anak. Hari-hari ini anak-anak muda itu kehilangan, saudara. Kenapa? Dia tidak lagi melihat contoh. Ya, jangan engkau manjakan anakmu dengan uang, semua serba ada, kita puaskan mereka. Ajar mereka tentang bagaimana berjuang hidup bersama Tuhan. Warisan yang terbaik yang kita tinggalkan bagi anak kita adalah iman. Amin. Tuhan berkata, cari Tuhan, ya, tinggalkan dosamu, tinggalkan segala yang tidak berkenan, berseru kepadanya. Biarlah orang jahat meninggalkan rancangannya dan dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Selama pintu anugerah masih terbuka, ayo kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, saudara. Ya, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tapi sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang memilih untuk menjalani itu. Yuk, kehidupan ini bicara. Lalu Bapak Abraham bilang, karena selama engkau di dunia, engkau sudah menikmati yang enak, sedangkan Lazarus menikmati yang tidak enak. Lalu orang kaya itu bilang, "Bapak Abraham, kalau itu izinkan dulu aku pulang ke keluargaku yang ada di dunia. Aku mau kasih tahu mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak hidup menurut apa yang aku hidupi, supaya mereka tidak masuk ke tempat ini karena ini begitu menyiksa." Bapak Abraham bilang, tidak usah kamu buru-buru turun ke dunia. Di dunia itu sudah ada nabi-nabiku, ada hamba-hambaku, sudah ada Debbie Basdir di dunia mengingatkan mereka. Kalau Debbie Basdir aja yang masih hidup mereka nggak dengar, apalagi lu yang dari dunia orang mati, dipikir hantu. Jangan bilang saya tidak mengingatkan untuk bertobat, mengejar hidup kudus, meninggalkan segala dosa, buang kepahitan. Suami istri berantem gak usah lama-lama, 5 menit cukup, amin. Malah ketawa loh. Tepuk tangan dong, mana yang bagian sponsor tepuk tangan tadi tuh? Berantem gak usah lama-lama, 5 menit cukup. Kalau jiwamu sehat, dikendalikan oleh firman, engkau sanggup. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Amin. Makanya saya bilang, saudara, orang yang pintar bahasa roh, jangan di gereja pakai bahasa roh. Ya, bahasa roh itu waktu engkau berantem di rumah.
Ya, waktu engkau mau ngomong ke istrimu, dasar memang kamu itu setan lari tuh. Jangan di gereja bahasa roh, di rumah kebun binatang semua keluar. Ngapain? Hei, setan tertawa lihat hidupmu. Ayo kita jadi orang yang menang. Kendalikan diri. Saya belajar waktu saya menikah dengan suami saya. Ya, pernikahan itu tidak mudah. Yesus bilang 2 jadi 1. Wah, kalau saya ngomongin nanti lama saudara. Nanti waktunya nggak cukup lagi. Ya, 2 jadi 1 itu separuh saya mati, separuh suami saya mati. Waktu kami menikah, hal terberat dalam pernikahan kami itu masalah komunikasi. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Dan saudara tahu betapa ribetnya komunikasi kami. Orang Solo itu kalau bicara nadanya di ujung-ujung tuh turun, rendah. Orang Sulawesi kalau ngomong di ujung naik. Jadi kita tidak pernah ketemu saudara. Ya, saya tuh panggil suami saya kan Jo, artinya bojo. Jadi saya teriak kalau manggil dia, Jo, itu tolong gini-gini. Dia datang, Mbak Ojo nesu. Saya bilang, aku ini ndak nesu, tapi nadamu itu nesu ora. Lah itu kue nesu, lah iya naiki nesu tenan. Yang dari tidak nesu jadi nesu. Kenapa? Masalah bahasa tuh ribet saudara. Tiap hari saya ngomong, Jo, itu kalau Mbok neng ngomongi alon-alon wae. Suami saya, kenapa? Aku kaget loh. Orang Solo kaget ngomong. Saya bilang kaget-kaget aja, nggak usah permisi. Pakai acara loh, aku kaget loh. Kalau orang Solo kan, kaget deh, biasa aja. Ini enggak saudara, aku kaget loh. Tiap ngomong apa, mau alon-alon wae. Aku suwe-suwe iso kena serangan jantung. Duh, cacai saudara. Jadi tiap hari kita itu masalah bahasa itu benar-benar jadi urusan. Ini nanti ibadah berikut masih ada? Nggak ada kan? Kita tidak terpatok waktu kan? Kalau nggak saya hentikan. Sudah cukup sampai di sini saja dulu. Ada ibadah yang berikutnya jam berapa? Terus ya? Kita dengarkan suara rakyat ya. Lalu saudara, tiap ngomong apa dia mesti mbok alun-alun wah itu. Terus selalu dia ngomong, non, mbok. Dia panggil saya non, artinya nonong nih loh. Makanya saya tutupi pakai poni ini ya. Saudara jangan protesi poni saya, itu memang netizen itu ya. Kalau di mesbah doa ada yang WA, Bu, ibu poninya lebih bagus belah kanan daripada belah kiri. Susah ya kita di YouTube itu sampai poni saja dibahas saudara. Ya, oh haleluya saudara ya. Jadi memang serba salah. Mudah-mudahan tidak ada di sini orangnya. Lalu saudara dia tuh tiap hari gini, mau koiki belajar ngomong Jawa. Jadi ngomong Jawa itu gini loh, di belakang itu turun nadanya, jangan tinggi. Jadi ya sudah, saya belajar bahasa Jawa, saya ngomong sama mertua saya, apalagi di Solo itu kan halus banget kan. Saya ngomong sama mertua saya, Mak, kok ya semangat? Suami saya marah-marah lagi. Kok itu ngomong sama orang tua nggak boleh gitu lah, terus piye? Tuh kan dibilang turun aja. Saya bilang, saya ini lahir di Sulawesi, saya tuh besar di Sulawesi puluhan tahun. Terus kita menikah, terus kenapa jadi begini? Saya nggak bisa bahasa Jawa. Terus dia bilang, mesti iso, ora iso. Ojo ngomong ora iso, ngomong iso ora. Terus saya bilang gini sama dia, aku nih Debbie Bastir bukan Sri Rejeki. Nek ngerti ngono, mbok kowe iki cari ono bojo sing jenenge Sri Rejeki. Jangan sama Debbie Bastir. Dia bilang gini, mesti iso say. Untuk keutuhan rumah tangga kita, please belajar bahasa Jawa. Satu kali saya gini, oke, kalau begitu, kalau itu maumu oke. Bangun pagi saya bangunin dia, Mas. Tangio Mas. Ya sebisa saya lah. Pripun panjenengan arep dahar saiki apa piye Mas? Suami saya kaget bangun saudara. Dia bilang, kenapa ada Sri Rejeki di sini? Pripun Mas? Dia duduk di tempat tidur. Non, biasa wae. Mboten nopo-nopo Mas. Saudara tahu saya ngomong gitu seharian sampai malam. Monggo Mas, lungo Mas. Dia bilang lagi, non biasa wae. Mboten nopo-nopo. Ngene iki sing mbok karep keto Mas.
saudara, satu hari saya mencoba ya seperti apa yang dia mau. Saya nyanyi sama dia. Ya. Saya memang tahu saya tidak mampu, tapi aku akan mencoba. Satu hari saya ngomong gitu sampai malam mau tidur, "Piye Mas?" Dia nyanyi sama saya, "Benar ku mencintaimu, tapi tak begini." Jadi udah mau tidur malam saya tanya, "Jadi pripun Mas, Dedi Basjir, opo Sri Rejeki?" Dia bilang, "Dedi Basjir, why? Oke, kalau begitu. Jangan protes lagi." Saudara, ternyata itu bukan berarti satu bahasa. Saya mau bilang di dalam rumah tangga tidak ada orang cocok. Saya sampai hari ini sama suami saya tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang kepada saya. Dia menceritakan semua pergumulan hidupnya, saudara. Ya, saya bilang, "Ibu, ya berdoa, cari Tuhan." Saya sudah cari Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah begini. Ya, tapi mana saya tidak melihat janji Tuhan. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saudara, yang merasa bahwa Tuhan itu lalai di dalam hidupnya. Kita baca dulu 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan di sana berkata, ya, biarlah kita semua juga menjadi peringatan bagi kita, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bilang kanan kirimu, dengar ya, Tuhan itu tidak pernah lalai loh. Cepat ngomong sama kanan kiri. Ya, suami istri juga saling ingetin. Ya, jangan cuma salaman kanan kiri bilang Tuhan baik. Ya, sekarang kita ngomong kanan kiri, Tuhan tuh tidak pernah lalai. Ingat. Ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Bilang lagi kanan kirimu, jangan kamu anggap Tuhan lalai loh. Cepat ancam kanan kirimu. Harus diancam ya. Jangan anggap Tuhan lalai loh. Ya, kenapa saudara? Semua persoalan, pencobaan, persoalan di hidup yang Tuhan izinkan kita alami itu, saya percaya Tuhan bekerja dengan waktunya, Tuhan bekerja dengan caranya, amin. Ya, tetapi memang ya selalu saya katakan Tuhan dengan manusia itu beda tipis toh. Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, tapi kita tidak boleh sok tahu. Tuhan itu maha tahu, masalahnya kita ini sok tahu. Kita pikir bahwa kita yang lebih tahu, ya, waktunya kapan, ya, caranya bagaimana. Kita pikir kita yang harusnya tuh kayak begini-begini loh, harusnya begini-begini. Saudara ingat kisah seorang panglima di Alkitab, yaitu Naaman. Dia panglima tertinggi dari Raja Aram. Ketika dia kena kusta, saudara, lalu ada budak yang bekerja di rumahnya, orang Israel, bilang sama istrinya, sebenarnya kalau bapak mau pergi, ya, itu di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia pamitlah kepada rajanya, izinkan aku pergi, aku ini mau berobat. Kemana? Ke Israel. Karena dia panglima tertinggi, waktu dia pamit, rajanya bilang, ya udah sekalian kamu bawa surat ya, surat jalan. Saya tulis surat kepada Raja Israel. Loh, sebenarnya kan ini bukan urusan kedinasan toh. Naaman ini kan hanya mau pergi ya berobat karena dia kena kusta. Tapi karena dia panglima tertinggi, akhirnya rajanya bilang bawa surat untuk raja di Israel. Mungkin maksudnya ya supaya lancar lah. Tapi dalam surat itu dia bilang, panglimaku, nah yang namanya Naaman ini pergi untuk berobat, ya, sembuhkanlah dia dari sakit kustanya. Ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, dia stres langsung. Dan Alkitab berkata dia mengoyakkan jubahnya, lalu dia bilang, aku ini Tuhan kah? Kenapa ini Raja Aram menulis surat supaya aku menyembuhkan panglimanya? Dia ini pasti cuma cari gara-gara ini. Dia mesti mau perangi Israel lagi. Dia koyakkan jubahnya, itu tanda tidak berdaya, tanda ya segala macam tanda lah kalau orang mengoyakkan jubah itu, takut, ya, menyesal dan lain sebagainya. Dia bilang, aku ini Tuhan kah? Disuruh sembuh orang. Ya, kita tahu zaman itu orang sakit kusta tidak ada obat. Ini satu masalah besar. Akhirnya ketika Naaman pergi, saudara, ya, lalu ketika raja mengoyakkan jubahnya, kedengarannya lah sama Elia, dia bilang, jangan kamu koyakkan jubahmu, sebab kita punya Tuhan yang hebat, ya, Allah Israel. Suruh dia datang ke sini untuk menemui. Pergilah Naaman untuk menemui Nabi Tuhan.
Ketika ketemu, dia nggak ditemui, malah dia bilang sama dia kalau mau sembuh, dia pergi ke Sungai Yordan, rendam tubuhnya, mandi selama 7 kali, nanti dia pasti sembuh. Naaman bilang begini, saudara, aku pikir aku datang menemui hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu keluar, lalu dia taruh tangannya di atas kepalaku, lalu dia goyang-goyang tangannya di atas kepalaku, lalu dia doain aku, dan aku sembuh. Ini loh salah satu ciri manusia yang sok tahu. Dia mengukur cara kerja Tuhan sesuai dengan konsep berpikirnya. Hari ini mungkin saudara lagi ada masalah, ya, dan saudara belum melihat jalan keluar. Saudara berpikir harusnya loh, ya, aku ini tanggal ini butuh loh, harusnya loh Tuhan itu begini. Tapi kan kita nggak pernah tahu Tuhan itu bekerja sesuai waktunya dan juga dengan caranya, bukan cara kita. Nah, Aman bilang harusnya loh dia keluar, pegang kepalaku, tumpang tangan, sudah aku pulang sembuh. Ngapain juga saya suruh pergi berendam di Sungai Yordan yang kotor itu? Di sini kan masih ada sungai yang lebih bagus, Sungai Damsyik, Sungai Parpan. Manusia itu sering sok tahu. Ya, sebenarnya apa bedanya sih kalau cuma Tuhan bilang pergi ke Sungai Yordan? Ya udah pergi aja loh. Kok ya banyak alasan loh. Harusnya caranya bukan gini. Dia keluar aja tumpang tangan, aku sembuh. Terus juga kenapa ke Sungai Yordan? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Saudara, seringkali kita juga punya roh Naaman. Iya enggak? Ngaku enggak? Enggak ngaku. Jemaat HTI luar biasa semua ya. Semua nurut dan taat sama Tuhan. Ya, seringkali kita pembantu Tuhan harusnya itu begini loh. Harusnya itu begini loh caranya. Harusnya itu begini. Tapi saudara, mari ya, supaya kita tidak menganggap Tuhan itu lalai. Ya, sadarilah yang pertama, Tuhan bekerja dengan waktunya, dengan caranya. Ya, bukan cara kita, bukan waktu kita. Jalani aja. Tetapi memang banyak orang yang tidak kuat ketika menjalani proses itu. Ya, sebenarnya semua masalah itu ada time limitnya, saudara. Dan semua tergantung respon kita. Ya, saya percaya. Makanya sekarang kalau jemaat, Bu Devi, saya itu gini-gini, sudah Bu, berdoa saja. Semua ada time limitnya kok. Ibu mau datang sama saya, mau cari Pak Victor juga, nggak ada guna. Kita nggak bisa tolong. Amin. Nggak usah menatap saya seperti itu. Ya, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari gembala. Ada masalah cari gembala. Cari gembala itu kalau mau bawa oleh-oleh saja. Amin. Belum amin, malah ketawa. Ya, tiap ada masalah mau carinya pendeta, tiap ada masalah carinya Pak Victor. Tapi kalau ada oleh-oleh nggak pernah ingat Pak Victor. Kenapa saya ngomong begini ya Pak? Karena Bapak nggak curhat loh sama saya. Ya, benar nggak saudara? Ketika ada masalah, ada persoalan, cari Tuhan. Supaya kita mengerti maksud Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan. Ada lagi ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya itu sudah cari Tuhan, saya percaya sama Yesus, kenapa hidup saya itu banyak masalah? Saya bilang, Bu, itu tandanya kau masih hidup. Amin. Ya, kalau masih ada masalah itu tanda kita masih, bilang kanan kirimu, masih ada masalah, puji Tuhan, masih hidup kau. Ya, kalau udah nggak ada masalah berarti sudah mati. Ya, ya, hidup ini saya bilang kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita ini tidak ada masalah. Kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya ketika kita menghadapi masalah di hidup ini, kita punya kekuatan. Amin. Jangan terbalik-balik. Banyak orang Kristen sesat, banyak orang Kristen mundur, banyak orang Kristen murtad. Kenapa? Ya, karena dia bilang sih ikut Tuhan, tapi itu banyak masalah. Kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, karena memang dunia ini tempatnya masalah. Dunia ini gudangnya masalah. Ya, kita percaya Yesus, kita ikut Dia, supaya ketika tekanan dan persoalan datang, kita ini punya kekuatan. Saya ketemu satu orang yang tinggalin Yesus karena pasangan hidup. Ya, kenapa kamu tinggalin Yesus? Saya dapat jodoh soalnya, Bu. Jodoh saya bukan orang Kristen. Soalnya saya sudah lama berdoa buat orang Kristen, nggak dapat. Akhirnya saya dapat ini. Ya, saya lihat juga suaminya nggak ganteng-ganteng amat. Ya, saya bilang, ini kamu tinggalin Yesus cuma model kayak begitu itu. Ya, soalnya Tuhan nggak jawab doaku. Ngeri saudara. Orang menganggap Tuhan lalai. Salah satu contoh di Alkitab, ya, yang menganggap Tuhan lalai itu siapa? Sarah. Ya, ketika Abraham mendapat janji Tuhan akan memperoleh seorang anak, saudara. Lihat Kejadian pasal 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang kelima kita baca. Kejadian pasal yang ke-16, saudara, ya. Hagar dan Ismail. Ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, baca bersama.
Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan saudara, apa yang sering kali membuat kita ini tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Kan mereka sudah menerima janji bahwa Abram itu akan menjadi bapa, bahwa Abram akan memperoleh banyak keturunan dan dia akan disebut bapa orang beriman. Ini janji loh yang Tuhan sudah berikan. Tetapi karena keadaan, perhatikan, Sarah berkata ya kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan berkata kepada Abraham apa? Aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa dan engkau akan punya keturunan. Kenapa mereka gagal, saudara? Yang pertama seringkali karena kita melihat keadaan. Sarah melihat keadaan, ya, dia nggak percaya sama janji Tuhan, malah dia bilang apa? Tuhan tidak memberi aku untuk melahirkan anak. Iblis itu sering kali, saudara, kerjaannya iblis itu apa? Kerjaannya iblis itu membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, iblis gak suka orang yang beriman. Karena itu tiap hari pasti dia bilang sama Sarah, kamu kan sudah menopause, kamu memang gak bisa punya anak. Lihat keadaanmu, lihat keadaanmu. Gak bisa, gak ada orang sudah menopause mati haid itu bisa punya anak. Itu secara ilmu, secara logika, hal itu tidak mungkin. Hari ini apa yang sedang iblis tanamkan di pikiran saudara? Ya, mungkin iblis berkata, gak mungkin usahamu itu bisa bangkit lagi, gak mungkin rumah tanggamu bisa dipulihkan, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, dan gak mungkin. Itu kerjaannya setan. Setiap hari dia akan berusaha menanamkan sesuatu di pikiran kita yang bertentangan dengan firman dan membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, tapi jangan biarkan setan. Waktu Sarah ini diserang sama iblis, dia perkatakan apa yang iblis taruh di otaknya. Harusnya yang dia perkatakan gini kan sama suaminya, Pak, ya memang secara keadaan ya nggak masuk akal sih ya. Aku sudah mati haid, masa bisa punya anak? Tapi kan Tuhan udah janji tuh. Ya udah kita tunggu ya janji itu ya. Amin. Dan kita lihat salah satu kesalahan fatal dari Abraham, saudara. Ya, fatal sekali. Waktu Sarah memberikan sebuah pilihan, ya sudah, aku kan punya hamba, hampiri aja hambaku itu. Mungkin oleh dia, aku dapat memperoleh seorang anak. Ayat yang dikatakan berikutnya apa? Dan apa? Abram mendengarkan perkataan Sarah. Bapak-bapak hati-hati loh ya. Kalau kau juga mendengar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan didengar. Tapi ya namanya, ya mungkin sih laki-laki ya. Kucing dikasih gereh. Ya enggak bapak-bapak? Ya, bilang aja ya gitu yang kenceng. Janji Tuhan gagal. Bukan gagal sih, tidak gagal. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Tapi kesalahan fatal yang menggagalkan sebenarnya ini rencana yang sempurna. Jadi ada cacatnya. Ya karena di sini dikatakan akhirnya Abram itu diam aja loh. Harusnya kan ya saya baca ini kok Abram ini. Ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Malah dia bilang begini, dari dulu kek. Kenapa baru sekarang? Ya artinya dari dulu, udah tak tunggu-tunggu loh itu. Pret. Nah ini keluarnya pretnya nih. Ya, lalu saudara orang Mesir yang paling jelek di Mesir itu, ya paling cantik di sini. Ya, jadi pembantunya Sarah itu yang namanya Hagar, ya cewek Mesir, hidungnya mancung, bodinya tinggi, putih, cantik, 11-12 sama saya. Kok ketawanya mengejek ya? Kayaknya tidak boleh nih ketawanya. Ya saya tahu saya hidungnya mancung ke dalam. Yang penting ada lubangnya 2, bisa napas, amin. Tapi yang namanya Hagar itu cantik, ya makanya Abram juga menelan mentah-mentah perkataan istrinya. Ya coba sedikit ya, jangan berpikir seperti itu ya, Tuhan marah loh. Kamu ini ada bikin dulu agak-agak drama gitu ya. 3 kali lah menolak, lalu ayat Alkitab kan bilang, lalu besoknya Sarah membujuk Abram lagi. Ya, lalu Abram bilang, tidak istriku, aku mencintaimu. Oh, itu drama Korea. Nggak jadi Alkitab nanti. Ya, mau ya 3 kali ke dia menolak, enggak loh. 1 kali saja istrinya ngomong. Dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan itu. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Keadaan, kenyataan yang membuat Sarai berpikir janji Tuhan tidak akan tergenapi. Keadaan seperti apa yang hari ini ada di depan matamu, saudara? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apakah engkau berkata rumah tangga saya sudah hancur bu, suami saya nggak bertobat? Saya ketemu banyak orang
Bahkan di Kalimantan saya ketemu sudah cerai. Ketika ibu itu ketemu saya, Bu Debbie, saya mau berterima kasih Bu. Kenapa? Karena saya dapat khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya dan suami sudah cerai, tapi sekarang kami dipulihkan kembali Bu, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu saya praktek melakukan semua yang ibu khotbahkan, tiap malam saya cari Tuhan, saya dengar mesbah doa, hidup saya dipulihkan. Saya bergumul untuk suami saya. Suaminya selingkuh, narkoba, ya, main tangan kasar sama istri. Semua orang berkata, ya pantas, ceraikan saja model laki-laki begitu. Keluarga semua mendukung, ceraikan saja. Itu bukan suami, setan tuh. Tapi saudara, waktu dia tangkap janji Tuhan, dia dengarkan firman. Ketika saya khotbah, saya bilang, selama engkau rindu untuk kehendak Tuhan digenapi atas rumah tanggamu, satu orang saja antara suami atau istri yang mengimani firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Rumah tanggamu dapat dipulihkan. Dia tangkap janji Tuhan, dia bergumul. Dia datang kepada saya, Bu, terima kasih. Sekarang saya dan suami saya menjadi jemaat mesbah doa. Kami dipulihkan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami saya sekarang mencari Tuhan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Ini cuma Semarang ini memang, ya, betul ya saudara. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada keadaan yang tidak mungkin. Saya makan di Salatiga di restoran, tiba-tiba ada suami istri datang. Dari jauh dia datang saudara, langsung nangis, ya, mau berlutut di kaki saya. Ibu, terima kasih Bu, nggak usah kayak gitu, berdiri, nanti orang pikir saya pukulin ibu, berdiri Bu. Ya kadang-kadang juga jemaat itu memang, ya tapi saya juga menyadari mungkin karena dia memang merasakan anugerah Tuhan ya. Saya mau berterima kasih sama Ibu Dede. Kami berdua Bu, hampir bercerai Bu, tidak ada harapan. Tapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami terus mengikuti Bu, rumah tangga kami dipulihkan. Saya mendengar banyak sekali kesaksian yang seperti itu. Di Atlanta suami istri sudah bercerai saudara, ya, suaminya selingkuh, istrinya tidak tahan, lalu istrinya juga nggak kuat, punya anak, ya sudah kita cerai aja, saya udah nggak bisa, kamu udah selingkuh sama orang lain. Ketika bercerai, istrinya selingkuh juga dengan temannya, suami orang juga. Nih lingkaran setannya begini nih. Akhirnya dia sampai hamil, dia gugurkan kandungannya. Lalu di saat itu dia sudah stres, saudara. Orang itu kalau berbuat dosa pengennya mati, pengennya bunuh diri, hidupnya nggak damai sejahtera. Karena itu yang membuat orang bahagia bukan harta, bukan uang, tapi waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, itu ada kebahagiaan. Amin. Biar kau mau kaya seperti apa, kalau kau hidup dalam dosa, tidak bahagia hidupmu. Akhirnya saudara, ya, dia stres sampai terpikir mau bunuh diri, tapi di saat itu dia temukan firman Tuhan, dia dapetin khotbah saya di YouTube, dia mulai percaya kepada firman Tuhan, dan janji firman tentu ya dan amin. Dia dijamah Tuhan, dia bertobat, dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dia berdoa buat suaminya, sudah bercerai. Lalu suaminya balik kembali kepada dia. Waktu saya pergi ke sana ketemu mereka sama-sama melayani Tuhan, dipulihkan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi percaya kepada firman Tuhan. Amin. Lalu akhirnya Abraham melakukan, dan ayat 3 berkata, jadi Sarah, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyanyanya itu. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini juga memang kadang-kadang perempuan itu susah dipahami. Ya nggak bapak-bapak? Bilang iya aja cepet, jangan kenceng, nggak usah takut sama istrimu. Yang menyebabkan masalah ini siapa? Yang ngomong Abraham suruh tiduri Hagar siapa? Ya, giliran sudah hamil, ya jadi seperti ini, dia ngomong sama Abraham apa? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Berat nggak? Ya, memang wanita itu ya sembarangan kalau ngomong, terus setelah gitu, ya kayak gitu. Ditawari suaminya, mau makan nggak? Nggak. Dihabisin sama suaminya. Lu kok nggak disisain? Ya, tadi kan saya tanya katanya nggak mau makan. Ya, tapi kan bukan gitu maksudnya. Mau saya disuapin, berat nggak? Laki-laki itu salah terus, ya. Nggak apa-apa, saya mewakili bapak-bapak. Nih contoh nih, makanya istri hati-hati kalau ngomong. Kita ini harus kuat dalam firman, amin, supaya tidak mencelakakan suami. Kasihan kan Adam, dia yang suruh tiduri Hagar. Setelah Hagar hamil, dia datang ngomong, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kasihan gak Abraham? Ya, akulah memang yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi coba lihat, baru saja ia mengandung, ia sudah memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Berat gak? Beban ini Tuhan. Dia yang suruh tidur itu Hagar. Dia bilang lagi Tuhan lagi bagaimana Tuhan akan menghakimi. Saudara ya, kita lihat di sini akhirnya sebuah kesalahan fatal terjadi hanya gara-gara keadaan yang membuat orang itu tidak percaya pada janji Tuhan. Saya kemarin di Jakarta, saya ketemu dengan satu orang hamba Tuhan
Pak Amos, saudara di Ratnam, dia dulu yang menubuatkan kami ketika kami ada di Jakarta. Waktu Tuhan panggil kita dari Solo pindah ke Jakarta, menanti janji Tuhan itu rasanya tidak mudah. 1 tahun pertama di Jakarta kami tidak ada pelayanan. Akhirnya suami saya bilang, saya mau pulang, saya nggak kuat berpisah dengan anak-anak. Saya bilang, tapi kan Tuhan berjanji kita disuruh ke Jakarta. Ini tanah Kanaan yang Tuhan bawa buat kita, ada janji besar buat kita sini. Suami saya bilang, saya tidak peduli, aku mau pulang. Kalau kamu mau bertahan, bertahano dewi. Sebaiknya kita undang suami saya untuk bersaksi, ya, setuju? Sini saya. Jadi dia nggak duduk terus di situ, enak aja kalau nganterin saya duduk aja di situ, ya. Sekali-sekali dia yang ngomong, ya saudara, ya. Biar dia menceritakan dari versinya bagaimana pada waktu itu dia rasanya tidak percaya pada janji Tuhan. Shalom. Ya. Tepatnya 15 tahun yang lalu bahwa Tuhan bicara kepada kita untuk kita pindah dari Solo, pindah ke Jakarta. Itu hal yang sangat sulit buat kami, sebab kami sudah punya rumah, punya pelayanan, punya usaha, tapi tiba-tiba Tuhan suruh kita ke Jakarta, dan suara itu sangat kencang, dan juga kami berdua mendapatkan konfirmasi untuk pergi ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, ekspektasi yang kita punya ditutup sama Tuhan. 1 tahun tidak ada pelayanan. Satu ketika dalam satu kesempatan saya ngomong sama istri saya gini, menerima janji Tuhan tuh susah. Kalau di antara saudara ada yang berkata gini, saya pengen menikmati janji Tuhan, nggak mudah saudara. Dan mau mendengar suara Tuhan juga bukan yang baik. Mendengar suara Tuhan itu sangat sakit buat daging. Saya dengar itu, saya merasakan waktu di Jakarta, setahun nggak ada pelayanan, saya marah sama Tuhan. Tuhan bilang ada janji besar di Jakarta ini, tapi apa yang kudapat? Anak saya di Solo, kami harus berpisah. Dan maaf saudara, di Solo saya punya rumah yang ada AC. Di Jakarta kami ngekos yang tidak ada AC dan panas, dan tidak ada pelayanan. Di situ di titik terendah saya sampai saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Yang terjadi di dalam hidup saya semakin merosot, semakin habis. Dan anak saya di Solo. Waktu itu saya udah memutuskan sama istri saya mau jadi Yunus. Padahal nama saya Daniel. Saya memutuskan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kepada Yunus bahwa Yunus suruh pergi ke Nineveh. Tapi apa yang dilakukan Yunus gak mau, dia pergi ke Tarsis. Itu saya ngomong sama Tuhan gitu, Tuhan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kita suruh menetap di Jakarta, tapi saya nggak mau, saya akan pulang ke Solo. Dan saya tahu tentang cerita tentang Yunus itu, dan saya ngomong sama istri, nanti kalau ikan besar datang, saya baru bertobat. Karena saya tahu firman-Nya kan. Jadi itu karena titik terendah saya udah ngomong minggu depan kalau tidak terjadi apa-apa, saya akan pulang ke Solo. Saya maaf, saya ngomong gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Istri saya tetap berdoa, saya cuekin. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, ada KKR besar, kita butuh pemain musik nih, lu bisa bantu kita nggak? Saya cuma oke. Saya jujur waktu itu cuma mau pelayanan, maaf, cuman saya mau terima, hari itu saya mau terima PK dan saya pulang ke Solo. Kemudian KKR apa? Ini ada hamba Tuhan besar nih. Di KKR besar itu ada hamba Tuhan yang penuh buat kamu nanti main musik. Oke, saya main musik. Kemudian singkat cerita saya nggak peduli apa, saya cuma main musik aja, selesai. Waktu itu kan hamba Tuhan setelah firman mereka ada di depan 4 orang hamba Tuhan dari Amerika, Bill Heyman, terus dari Jepang, terus kemudian dari Asia, Pak Amos Jaratnam. Dan selesai ibadah minta dinubuatin karena itu ibadah bisnismen semua. Nah waktu pas nubuatan, istri saya single situ, ini saatnya kita minta suara dari Tuhan, nubuatan. Saya bilang gini, bisa nubuat sendiri kok, ngapain harus sama hamba Tuhan itu? Karena saya sudah masa bodoh saudara, saya masuk bodoh dengan janji Tuhan, saya nggak mau dengar suara Tuhan. Tiba-tiba, ya sekali ini aja, yuk kita minta. Yaudah saya minta, saya milih yang made in Amerika. Saya nggak mau yang Asia mah biasa. Saya minta yang made in Amerika, Bill Heyman, lebih torture. Nah yang Bill Heyman ngantrinya banyak saudara, yang Asia cuma sedikit. Kemudian kita udah ngantri, persis dengan posisi ini saya pakai baju hitam putih karena saya pelayan Tuhan. Sudah mau deket, mau dinubuatin, saya ditarik sama Asel, kamu kan pemain musik, tolong ke belakang dulu, antrinya di belakang. Padahal saya udah deket, saya langsung gini, nggak usah. Saya kecewa, saya gini, cuman mau minta nubuatan, disuruh mundur lagi. Karena ini pengusaha-pengusaha kan, mereka beli meal tiket, saya enggak. Saya kecewa, Tuhan saya cuma mau minta nubuatan aja, digeser. Saya kecewa, terus kemudian saya nggak mau, saya duduk di musik lagi. Kemudian Pak Amos Jaratnam kan sepi, karena di Asia sepi, dia udah selesai. Kemudian Pak Amos duduk di panggung. Teman saya bilang ini, itu Pak Amos nganggur. Saya udah kecewa yang tadi Amerika, yang ini Asia, ya udahlah saya Asia.
karena nggak ada pilihan. Saya ketemu sama Pak Amos, saya minta didoakan, dinubuatkan. Dia bilang gini, sorry ya, saya capek sekali. Dia sambil itu kecewa saya yang kedua, Tuhan Yesus tolong. Yang tadi Amerika saya kecewa, yang kedua ini tambah mengecewakan. Terus dia tanya, kamu suami istri? Iya, suami istri. Kemudian kamu gandeng tangan, aku doa biasa aja ya, nggak usah nubuatan. Tapi kalau Tuhan bicara, saya akan bicara. Baru kita gandeng tangan, dia pegang tangan saya, dia bangkit berdiri. Saudara, saat itu benar-benar Tuhan kayak ngomong ke arah saya. Titik terendah saya yang waktu saya tidak mempercayai janji Tuhan. Di situ Tuhan ngomong, semua yang apa yang di benak pikiran saya, Tuhan tegur saya. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, manusia siapa yang bisa tolong saya di Jakarta ini? Dan suara Tuhan sangat kencang. Saya ditunjuk sama Pak Amos. Saya yakin itu bukan Pak Amos, tapi suara Tuhan. Dia bilang gini, kamu baru berpikir manusia siapa yang mau tolong kamu? Bukan manusia, aku Tuhan. Yang kedua dia bilang gini, kamu baru berpikir mau mundur dari tempat ini. Jangan sekali-sekali mundur satu langkah pun, sebab aku Tuhan yang ada di depan. Dan yang ketiga dia bilang, ada perkara yang sangat besar sekali untuk kalian ada di Jakarta ini. Terus yang keempat, ini yang membuat saya tambah nangis, anak-anakmu aku yang pelihara. Saya kan baru berpikir anak saya waktu itu di Solo, di Jakarta, anak-anakmu aku yang pelihara. Dan 4 hal itu membuat saya semangat, saudara. Dan peristiwa itu kami alami janji Tuhan, bukan terus besoknya tiba-tiba langsung jadi Superman. Wow, saya jadi enggak. 13 tahun kami melewati itu. Dan janji Tuhan mulai ditepati 13 tahun. Dan di dalam masa 13 tahun itu bukan hanya enak-enak, saudara. Kami mengalami yang namanya roller coaster bersama Tuhan. Tapi yang penting janji Tuhan yang membuat saya semangat waktu itu. Saya melayani hingga 13 tahun kami menerima janji Tuhan itu. Saya ajak saudara, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan janji Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara ada yang bilang, mana Tuhan? Jangan sekali-sekali bilang Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Amin. Dia menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saudara, jadi memang ya bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalau laki-laki itu kan semua dengan logika ya. Di mana ini? Mana janjinya? Mana? Ya, waktu dia ajak pulang saya bilang, ya tapi kan kita ini sudah dapat peneguhan kita di Jakarta. Dia bilang, ya imanmu nyampe, ya imanku tidak nyampe. Jadi kamu kalau mau bertahan sendiri, aku mau pulang. Ya, jadi kisah ini saudara, saya cerita waktu kami diundang makan sama Pak Rudi Tanu. Jadi ibadah KKR malam itu yang buat adalah Pak Rudi Tanu, itu kakaknya Pak Hari Tanu. Saya waktu itu ceritanya kami diajak beberapa waktu yang lalu. Lalu beliau bersaksilah dengan istrinya, kami diberkati dengan khotbah-khotbah ibu. Ya, kami dengerin sekarang setiap hari dengerin khotbah ibu, denger misbah doa. Terus dia bilang, Bu, ibu itu ada bersaksi, saya dengar waktu ibu di Jakarta, ibu mau coba masukin khotbah di salah satu TV swasta, itu di mana ya Bu? Yang diminta bayar 60 juta, saya bilang di Indovision Pak. Maaf nih, tolong ya, diedit ya, nih gitu ya. Dia bilang, saya sudah duga itu kan punya saya Bu. Ya, tapi kenapa ibu diminta bayar? Itu harusnya gratis. Ya, terus dia bilang, iya kenapa ibu nggak hubungi saya? Pak, waktu itu bapak nggak kenal saya. Terus saya kita cerita tentang cerita kita ini, kita KKR di Hotel Melia waktu itu. Dia bilang, loh, di Melia ada Amos Ratnam, ada Bill Heman, itu kan saya Pak yang bikin acaranya. Terus saya bilang, iya Pak, oh iya ya Pak Rudi Tanu ya. Saya waktu itu cuma tahu pokoknya keluarga Hari Tanu lah yang buat acara itu. Saya bilang, itu suami saya main musik, saya singers loh Pak. Terus, oh ibu kok nggak datangi saya? Bapak nggak kenal kita ya Pak? Waktu itu saya naik motor sama suami pelayanan di Jakarta. Bagaimana mungkin Bapak kenal kita? Ya sekarang aja karena Bapak udah kenal kita. Ya saudara, tapi tidak mudah menanti janji Tuhan itu. Saya akhirnya bilang sama suami saya gini, ya udah kalau kamu mau pulang, ya saya bilang Tuhan, saya kan istri. Alkitab bilang istri itu tunduk sama suami. Ya jadi kalau suami saya mau pulang, ya saya ikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berkara, ya Tuhan berperkara dengan dia. Saya tahu KKR itu malam itu bukan secara kebetulan. Tiba-tiba suami saya ini kan main piano. Saudara tahu malam itu dia diajak main musik apa? Pak, ini yang pegang keyboard sudah ada Pak. Yang nggak ada ini yang main bass. Dan suami saya itu kan pemain piano, dia bass, ya itu bisa sih, cuma nggak fals aja, tapi nggak pinter. Terus Pak Daniel bisa kan main bass, diiyain sama dia. Loh, itu kan hal yang nggak mungkin, hal yang nggak masuk akal kan. Tapi kalau kita itu berserah sama Tuhan, saya tahu Tuhan itu cari kita dengan caranya bagaimana dia harus meneguhkan. Terus akhirnya ditanya juga, istrimu nganggur enggak? Singer sekalian ya. Saya disuruh jadi singers. Ya memang saya juga nggak ada pelayanan ya, saya juga ya udah ayo kita namanya pelayanan ya. Dan waktu itu saya bilang, ini kan nabi-nabi nih yang datang.
Tapi waktu itu Nabi dari Semarang nggak diundang, Pak Victor Purnomo. Karena ini Nabi di Semarang, saudara ya. Terus saya bilang, kita maju yuk, minta nubuatan yuk. Nah dia tuh kan yang kayak gitu-gitu, kita kan bisa bernubuat sendiri, wong sama-sama sama Tuhan. No. Enggak, saya bilang, ini kita butuh suara Tuhan yang audible lewat orang, yang bisa kita dengar dengan telinga, dan ini orang kan nggak tahu kita ini siapa. Ya, makanya ketika saya panggil, ya kita pilih yang mana? Dia bilang yang made in USA, Bill Hammond. Udah baris antri-antri suruh mundur dulu pemain musik, mundur. Ini ada pengusaha yang mau masuk. Akhirnya saudara, dia bilang nggak usah kan? Apa aku bilang? Nggak usah minta-minta nubuatan, bernubuat dewi wai. Ya udah, kita duduklah pulang, saudara saya disuruh. Ya udah, kita balik aja yuk, balik. Nah setelah itu terus teman saya bilang, itu Pak Amos nganggur loh. Ya jadi saudara, udah gitu dia bilang lagi, saya doa biasa aja yang nggak usah bernubuat ya. Lah orang mau cari nubuat malah, memang ya itulah iblis ya. Selalu iblis itu memang berusaha dengan lewat perkataan orang, lewat ini ngomong, saya nggak usah bernubuat ya, doa biasa ini, doa biasa ngapain kita? Wong kita ini mau minta suara Tuhan loh. Akhirnya dia bilang, ya udah, tapi kalau Tuhan mau sampaikan sesuatu, saya sampaikan. Kita baru berdiri, gandeng tangan, dia langsung berdiri. Langsung suami saya ditunjuk. Kamu lagi berpikir, manusia siapa yang menolong kamu? Kamu lagi berpikir siapa yang akan gini. Aku Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan yang setia. Aku yang akan menggenapi. Ya terus jangan mundur satu langkah pun. Soal anak-anakmu, bagaimana kita nggak nangis, saudara? Kita nggak cerita apa-apa loh sama dia. Bagaimana dia bisa tahu terang benderang? Tapi itulah saya bilang, Tuhan. Ya, akhirnya kami bertahan. Ya benar seperti suami saya bilang. Ketika bertahan, bukan berarti besok tiba-tiba semua digenapi, perkara besar datang 13 tahun. Kalau saya cerita 13 tahun penantian akan janji Tuhan, dengan air mata, sampai akhirnya rumah kita di Solo kejual. Tapi kita cuma pegang perkataan Tuhan itu, jangan mundur satu langkah pun. Mau ambil keputusan jual rumah di Solo karena memang panggilan Tuhan di Jakarta. Tapi waktu itu saya bilang, ya mungkin Tuhan suruh kita jual rumah supaya nggak kepikiran pulang-pulang Solo lagi dong. Kalau masih ada rumah kan pulang, masih ada rumah, pulang, masih ada rumah. Ya, jadi ya udahlah kita jual hanya untuk bayar kontrakan di Jakarta, jual rumah di Solo. Ya kita minta tanda lagi, Tuhan jual kalau 1 bulan kita iklanin di koran ada yang beli, berarti itu dari Tuhan. Enggak 1 bulan, 3 hari. Ya begitu iklan langsung orang telepon. Saudara, waktu itu kami berpikir Tuhan lalai menepati janjinya. Mungkin hari ini juga di antara saudara banyak yang berpikir bahwa, aduh kok kayak gini terus saya tidak mendapat janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi apa? Ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kita karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.